Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dan istiqomah. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang terdapat dalam Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah sod, dan itu merupakan huruf hijaiyah yang bersifat tebal ya, hurufnya sod seperti itu keluar di dalam. Kemudian kita akan lanjutkan dengan huruf hijaiyah dod. Huruf hijaiyah dod itu pertama-tama kita harus, sebelum kita membahas sifat-sifatnya, maka alangkah baiknya kita mengetahui bahwa huruf hijaiyah dod itu adalah berada di tepi lidah. Jadi tepi lidah itu bagian sini sebagaimana terlihat pada gambar. Perhatikan apa yang saya tunjuk ini, tepi lidah ya. Jadi bagian tepi lidah sini bukan berada tengah-tengah ya, tapi tepi lidah. Ya, ini lidah ketika kita angkat ke gusi ya. Ini lidah kita berarti dari bawah diangkat ke gusi ya, tepi lidah. Jadi tepi lidah bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham. Ya, ini bertemu dengan dindingnya ya, bagian dalam gigi geraham ini. Jadi kita bisa, ini huruf yang berada di sebelah kanan 8 di sini, dari gigi seri sampai dengan gigi geraham ini ada 8, di sebelahnya juga 8. Jadi huruf-huruf ini, lisan kita ini yang berada di agak ke depan ini 8 gigi yang berada di ini, kita kita bertemu. Jadi lidah ini bertemu dengan gigi yang 16 di sebelah kanan 8, di sebelah kirinya 8. Ya, seperti itu. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa ini bahwa mahrojil hurufnya atau tempat keluarnya huruf dod itu adalah pertemuan tepi lidah ya. Tepi lidah bagian dinding bagian dalam dari gigi geraham ya. Tentu saja diangkat ke atas, kemudian ditempelkan di tepi gigi geraham ya, di bagian dalam gigi geraham ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan ini yang pertama, dan perlu kita ketahui bahwa huruf dod ini harus memang banyak latihan ya, karena memang bahasa manapun tidak ada huruf dodnya ya, dod. Bahasa Arab pun tidak ada ya, orang Arab bahasanya tidak ada huruf dod, sehingga orang Arab sendiri itu sulit untuk mengucapkan huruf hijaiyah dod. Apalagi kita ya sebagai orang Indonesia, kalau mereka saja sulit, bagaimana dengan kita ya, seperti. Tapi tidak ada yang sulit ketika kita ingin belajar, mempunyai kemauan besar, mempunyai benar-benar ya, mempunyai semangat besar untuk belajar. Insya Allah Allah akan bisahkan kita untuk memahami huruf-huruf Arab ini dan membacanya dengan baik dan benar. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jadi ini adalah cara mengeluarkan huruf dod. Jadi tepi lidah ya. Jadi pinggir-pinggir lidah ini kita angkat ya ke dinding geraham bagian atas ya. Jadi ada 16 gigi ini ya, ditempelkan di bagian geraham ini, sehingga dot itu akan keluar. Kita coba tempelkan, kemudian kita keluarkan dod seperti itu. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi bagian atasnya tentu saja untuk melafazkan huruf dod ini, kita lihat ada warna ya. Di sini ada warna biru atau warna ungu ya. Warna ungu kalau terlihat di sini, mungkin di situ terlihat warna biru atau hitam. Sama saja, yang terpenting ini terlihat di sini warna ungu. Ungu atau biru ya. Ini adalah yang warna yang pertama ini warna kuning dulu ya. Warna kuning ini adalah lisan kita ketika kita angkat. Ini hanya sekedar di tempat warna kuning ini, lisan kita atau ujung lisan kita hanya sekedar saja menyentuh
ketika melafazkan huruf hijaiyah dod. Sedangkan yang warna ungu atau warna biru ini adalah menekan tempat lisan kita menekan ya ke bagian gigi geraham. Ini memang agak sulit tapi ya insya Allah. Jadi kita nekan atau menumpuk ya, menumpuk di bagian sini ya lidah kita. Jadi kita tekan untuk melahirkan dod ya. Jadi kita tekan sebagaimana yang terlihat pada gambar. Coba lisan kita angkat, kita tempelkan, kemudian lidah bagian ada 4 gigi bagian kiri kanan kita di sini kita tekan ya lisan kita. Kalau yang di depan bagian kuning ini jadi ada 4 ya, 4 kemudian 4, 8 gigi ke depan ini hanya sekedar saja menyentuh ya seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Sekedar saja menyentuh ya yang di bagian kuning ini. Coba diucapkan dod seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut pada sifat-sifat, maka yang perlu kita ketahui bahwa area menekan atau tumpuan ini ya, area menekan atau tumpuan ini disitulah yang akan menentukan dodnya kita itu, pengucapan atau pelafalan huruf hijaiyah dod kita itu baik dan benar. Jadi berada di sini. Jadi betul-betul kita pahami, kita perhatikan, kemudian kita amalkan, kita letakkan lidah kita di bagian topi ya. Lidah bagian topi ini kita angkat, kemudian kita tempelkan di gigi geraham bagian atas. Dengan cara 4 gigi harus ditekan di bagian sini dan bagian depannya ini hanya sekadar saja menyentuh ya. Hanya sekadar saja menyentuh. Kenapa? Karena memang yang terjadi biasanya di masyarakat adalah terbalik. Bukan di sini atau bukan bagian belakang yang harus ditekan menumpuk, malah yang ditekan di bagian depannya. Sehingga itu tidak ada perbedaan antara dal dan do. Cuma diberi huruf o dan a saja. Dal. Kalau ini tempat dal ya di sini. Da, da, do. Tuh, kalau kita tekan bagian depan atau bagian kuning sini dan di sini sekedar menyentuh, maka dia akan berubah hurufnya menjadi dal. Da, do. Tuh. Tapi kalau kita tumpukan yang kita tekankan di bagian menumpuk sini lisan kita, maka dia akan berubah. Suaranya akan berubah do. Do. Misalnya da, do itu kita ini da, dia tetap akan berubah. Da, do, do. Ya, kalau dal kan kalau kita ini di sini jadi tipis. Da, do, tuh. Kalau kita tumpukan di sini ya, menekan dan menumpuk di sini, lisan yang ditekan di bagian sini itu akan bunyinya akan beda. Bunyinya menjadi do, walad, walad, do. Jadi ditekan dulu, baru keluar hurufnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara melafazkan huruf dod ya. Ya, seperti ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan cara pelafalan huruf seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada sifat-sifat hurufnya. Sifat yang pertama mempunyai sifat jahar ya. Jahar ini berkaitan dengan nafas udara atau angin. Ya, berkaitan dengan nafas kita, berarti kita letakkan lisan kita di tempat seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi. Do, jangan bocor. Nafas kita jangan bocor. Karena bocor akan berubah. Hurufnya akan berubah menjadi zo. Ini bocor. Ya, jadi menjadi hamas. Hamas ya. Kalau ini jahar. Jadi udara tertahan. Nafas kita tertahan. Jadi ditahan di sini. Ketika kita angkat dulu lisan kita, kemudian kita tekan di bagian birunya ini atau ungunya ini. Kemudian di sini sekadar saja menyentuh. Do. Jangan bocor suaranya. Karena bocor itu akan melahirkan sifat hamas. Bukan tertahan napasnya tapi jadi mengalir. Zo. Tuh kalau kita tidak menekannya. Jadi kita harus tahan. Do. Ya, kita tempelkan. Jangan bocor udaranya atau nafasnya. Kita tahan. Karena ini nafas harus tertahan. Jahar itu tertahan napasnya. Do.
Tertahan, di mana? Karena tertempel di sini, menempel di sini itu tertahan. Ya udaranya itu tidak mengalir, jadi tertahan ya. Cara mengetes, do-nya kita itu sudah benar atau belum, kita letakkan ya. Kita letakkan tangan kita di bagian, perhatikan gambar ini, di bagian ini, tangan ini adalah pita suara. Di depan pita suara ini leher kita, tangan kita letakkan, dekatkan di depan pita suara sini. Kemudian kita sebutkan hurufnya. Do, 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 seperti itu. Kalau di bagian pita suara ini bergetar, ada getarannya, berarti do kita sudah benar. Tetapi jika tidak ada getarannya, berarti ada yang salah dalam pelafalan kita, pengucapan kita. Kenapa? Karena berarti suara kita bocor. Kalau suara kita bocor, di sini tidak ada getaran pita suara. Ya, di pita suara sini tidak ada getaran, seperti kita mengucapkan sin, nah itu keluar di sini akan melebar ya, akan melebar lisan kita itu. Jadi napas itu kan keluar dengan bebas dan ini terbuka ya, jadi terbuka. Tapi kalau tertahan ini pasti tertutup ya, karena kita sedang mengucapkan jahar. Baik, ini adalah sifat yang pertama, yaitu sifat jahar. Jangan bocor nafasnya ya, itu yang terutama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sifat rohoa. Nah ini rohoa. Ketika kita berbicara rohoa, sifat rohoa itu berkaitan dengan suara. Suara mengalir, rohoa. Lawannya adalah sidda, suara tertahan. Dan ada ya, suara itu terbagi atas 3 ya, rohoa mengalir, sidda tertahan, dan bainia atau tawasud. Itu tertahan dan mengalir, separuh tertahan, separuh mengalir. Itu kalau berkaitan dengan suara ada 3 ya, kalau berkaitan dengan napas hanya 2, mengalir dan tertahan. Napasnya mengalir atau napasnya tertahan. Kalau yang suara itu ada 3 ya. Apakah dia mengalir suaranya tertahan, kalau rohwa mengalir, kalau sida tertahan, kalau yang tawasud itu separuh tertahan, separuh mengalir. Sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas sifat rohwa. Ya, sifat rohwa ini berarti suaranya harus dialirkan. Ya. Nah ini kita harus pelan-pelan dalam pembahasan ini karena ini sifat rohwa ini suaranya harus dialirkan, tidak boleh terputus ya. Memang merealisasikan sifat rohwa ini memang agak sulit ya. Karena memang benar-benar kita hati-hati jangan terputus. Sifat rohwa itu mengalir berarti tidak boleh terputus. Suara tidak boleh terputus. Ketika kita mengucapkan, misalnya saya contohkan, ghairil maghdubi alaihim. Perhatikan. Walad. Tuh, nggak boleh terputus. Walad do. Tidak boleh. Walad do. Tapi walad. Nah itu suaranya mengalir. Walad do seperti itu. Jadi ada penekanan ya, ada penekanan agar suara. Jadi itu yang terdengar seperti itu adalah suara yang mengalir. Tapi itu keluar dari mana? Mari kita bahas ya. Suara itu akan keluar dari suara istitolah. Ada sifat yang kelima ya. Jadi saya tadi kita belum bahas bahwa sifat-sifat huruf dod itu memang ada 5 ya. Di sana ada sifat jahar sudah kita bahas, kemudian kita masuk ke sifat rohwa, ada sifat isti'la tebal dan itbak terkumpul suara, dan sifat istitola. Sifat istitola ini adalah memanjangkan ya, memanjangkan apa? Tentu lisan. Karena ini adalah huruf lisan. Lisan yang bekerja di sini ya, bukan bibir tapi lisan. Jadi lisan yang bekerja, memanjangkan lisan. Kenapa memanjangkan kok bisa? Ya, mari kita bahas pada kesempatan ini. Ya, jadi rohwa jangan sampai putus ya. Jadi dia suaranya harus mengalir. Dan yang berkaitan dengan mengalirnya suara ini ada kaitannya dengan atau berkaitan dengan sifat istitolah atau sifat yang kelima. Jadi sifat yang kedua kita bahas langsung kita lewati dulu yang isti'la dan itbak
kita langsung kaitkan dengan sifat istitolah. Karena rohwa ini akan hadir atau bisa kita dapatkan sifat rohwa mengalirkan do itu dengan menghadirkan sifat istitolah atau sifat memanjangkan lidah. Seperti apa? Jadi memang harus terbantu dengan sifat yang kelima, yang 3, 4 kita lewati dulu. Sifat istitolah ini membantu sifat rohwa ya untuk mengalirkan sifat rohwa yang sempurna. Misalnya dalam bacaan seperti yang telah saya sampaikan tadi, walad 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 dolin dolin. Nah itu ya. Jadi dia harus mengalirkan, tidak boleh terputus gini. Walad do, mana lagi kita menekannya di bagian sini tidak, tapi di bagian walad. Jadi lisan kita itu ketika kita tempelkan di bagian sini itu akan bergerak ya, akan terdorong, memancang ke depan. Coba mari kita lihat. Ya. Ya, ini sifat istitolah. Coba kita akan baca dulu ya. Ya, untuk huruf dod. Saat melafalkan huruf dod, maka tekanan dan tumpuan terjadi pada area yang berwarna hijau tuh. Ini warna hijau atau ini. Jadi tumpuannya itu terjadi di warna hijau ini. Sebagaimana telah saya jelaskan di awal. Adapun area yang berwarna kuning tidak boleh ditekan kuat tuh area yang berwarna kuning. Jadi kalau seperti ini lisan kita ketika mengucapkan huruf dod akan melahirkan istitolah itu ketika kita ucapkan seperti ini, tuh seperti ini. Dod itu ada pergerakan, lisan ini ada pergerakan, kita bisa rasakan dod. Bagaimana caranya untuk mengetahui pergerakan? Mari kita beri sukun atau kita beri tasdid ya. Ad ya seperti itu suaranya. Ad ya. Itu suaranya. Memang ya tidak berhadapan, tapi insya Allah suara saya bisa didengar ya. Bukan ad tidak kedengaran seperti itu, tapi ad itu suara istitolah ya, yang mengalir dengan menekan sedikit lisan, bergerak ya, lisan itu bergerak memanjang ke depan sedikit. Itulah yang disebut dengan istitolah ya, istitolah ya. Jadi meminta agar dipanjangkan ya. Meminta agar dipanjangkan, istitolah meminta agar dipanjangkan, ditekan, kemudian ada pergerakan, dipanjangkan ke depan, kemudian kita keluarkan huruf do. Do, do, walad itu harus ada. Bukan menekan di bagian depan. Karena menekan bagian depan jadi begini suaranya. Walad do, tapi walad dolin seperti itu. Ya, itu kita hadirkan sifat istitolah seperti itu. Dan memang para ulama tajwid itu menjelaskan huruf do itu memang sangat panjang ya mereka, karena di situ bisa bergeser cara melafazkan huruf do juga memang sebagaimana diucapkan oleh guru saya, disampaikan oleh guru saya, dan itu adalah pendapat dari Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari itu adalah guru pada guru-guru qiraah sedunia. Situ mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan huruf do itu bisa lisan kita bisa kedua-duanya samping kiri kanan kita memakainya do seperti itu, atau boleh juga kita hanya memakai, kalau kita lebih enti memakai bagian kanan saja do seperti itu bisa, sebelah kiri atau sebelah kiri saja, samping kiri saja juga bisa do. Tapi Imam Al-Jazari juga mengatakan bahwa yang kanan ini lebih berat dalam pengucapan do kalau kita memakai yang samping kanan aja daripada yang kiri. Tetapi boleh ketiga-tiganya boleh, apa kita ketika mengucapkan do kita tempelkan ke dua lisan kiri dan kanan depan semua penuh, atau hanya bagian kanan saja atau bagian kiri saja boleh. Yang terpenting huruf do itu akan keluar, akan memanjang, akan keluar sifat tebalnya dan terkumpul di dalamnya seperti itu. Seperti yang setelah saya ucapkan tadi, saya contohkan tadi. Do seperti itu. Baik, itulah sifat rohwa dan sifat istitolah yang memang harus dihadirkan ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah
do, iya, huruf hijaiyah do. Baik, kita akan lanjutkan pada sifat, memang ini agak panjang ya, sifat isti'la. Isti'la itu tebal ya, jadi menebalkan. Menebalkan artinya ketika kita membahas sifat yang ketiga adalah sifat isti'la. Sifat isti'la dari huruf do itu adalah arah suara itu. Jadi berkaitan dengan arah suara ini, suara itu kita 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 ucapkan, atau ketika mengucapkan suara itu kita arahkan ke atas. Ya, jadi ini terangkat ya, isti'la itu adalah suara diarahkan ke atas saat pengucapan dod, seperti itu ya. Ketika di fathah jadi dod, seperti itu ya. Jadi suara itu penuh ya ke bagian atas ini, sehingga memunculkan sifat dod itu tebal ya. Jadi seperti ini, naik ya, lisan seperti ini, kemudian ada cekungan ya, takoor namanya ini, ada cekungan seperti ini, dod, seperti itu kita mengucapkannya. Itulah sifat isti'lah, menebalkannya. Jadi dengan cara mengangkat lidah atau lisan bagian pangkal sini, kemudian membuat cekungan seperti ini. Ada cekungan seperti, sehingga dod itu akan sempurna. Kemudian yang itu sifat yang ketiga ya. Kemudian sifat yang keempat adalah itbaqo. Kalau itbaqo itu diusahakan suara tidak keluar tapi terkepung, terhimpit. Ini terhimpit seperti ini ya, terhimpit di dalamnya karena lisan itu mendekat ya, mendekat ke langit-langit sini, sehingga suara itu terhimpit. Suara terkepung di dalamnya, itu ya itbaqo ya. Jadi suara terkemput di dalamnya atau terhimpit di dalamnya, di permukaan lidah dengan langit-langit bagian dalamnya. Itu yang dimaksud dengan itbaqo. Jadi inilah sifat-sifatnya yang kita telah bahas, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada latihannya ya, latihannya huruf dod. Semoga kita makin sempurna dalam bacaan. Baik, kita akan lanjutkan pada latihan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mari kita praktekkan. Dod ini sudah diberi harokat fathah ya. Dod, ho, do, ba, do, ya, ro, wa, do, a, ro, ka, do, ha, ma, do, ha, ta, sa, wa, na, do, ja, ro, sa, da, do, la, sha, za, ha, do, ro, ba, ya, do, na, ha, do, ro, a, do, ba, do, ma, do, ma, na, ro, do, ha, do, na. Perhatikan. Do, ya, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Perhatikan. Sa, sha, so, do. Ya, ini adalah huruf berikutnya yang saya belum akan bacakan nanti karena ini belum dibahas ya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.